Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasmila Wisudawati dari kelas Farmasi B dengan NIM 19040101056. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang simulasi peningkatan konsentrasi NO3-, Cl-, dan NH4+ dalam air sumur akibat hujan asam di wilayah industri Citerep, Bogor. Hujan asam umumnya mengandung banyak ion-ion yang jika air hujan ini jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah dan akhirnya dapat masuk ke dalam sumur, sehingga berpengaruh terhadap kualitas air sumur. Jika hujan asam berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, dikhawatirkan konsentrasi ion-ion polutan dalam air sumur akan semakin tinggi dan membahayakan jika dikonsumsi penduduk. Selain konsentrasi ion dalam sumur dipengaruhi oleh kandungan ion dalam air hujan, akumulasi ion terlindi juga tergantung kepada rasio jumlah air lindi terhadap jumlah padatan, atau rasio volume cairan dalam liter terhadap berat padatan dalam kilogram. Konsentrasi polutan dalam air lindi tak lagi berubah setelah dicapai rasio liter per sekon minimal 10. Penelitian ini mempelajari hubungan antara konsentrasi polutan ion NO3-, NH4+, dan Cl- dalam air hujan dengan konsentrasi polutan dalam air sumur melalui percobaan atau eksperimental simulasi kolom pelindi. Hubungan antara konsentrasi ion dalam air hujan buatan dan dalam air lindi sebagai representasi air sumur diperhitungkan pada nilai rasio liter per sekon sama dengan 10. Bahan dan alat. Bahan: HNO3, HCl, NH4Cl, brucin, H2SO4, AgNO3, aquabides, fenol, natrium nitrofusid, alkalin sitrat, NaOH, K2CrO4, dan NaOCl. Peralatan: gelas, buret mikro, Erlenmeyer, gelas piala, statif, pipet volumetrik, pipet tetes, gelas ukur, dan sebagainya. Instrumen analisis: pH meter, spektrofotometer, dan peralatan percobaan kolom pelindi. Metode penelitian terdiri dari pengambilan sampel tanah dan pembuatan kolom, pembuatan air hujan asam, pelaksanaan pelindian, pengambilan sampel air lindi, dan analisis contoh dan pengolahan data. 1. Pengambilan sampel tanah dan pembuatan kolom. Sampel tanah diambil dari daerah yang mengalami hujan asam. Sedemikian rupa diusahakan agar struktur tanah tidak berubah. Tanah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolom yang terbuat dari paralon yang berdiameter 3 inch dan sepanjang 130 cm. Pelaksanaan pelindian dan pengambilan sampel air lindi. Air hujan yang telah ditampung dikondisikan pada berbagai konsentrasi nitrat, yaitu 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm. Kandungan amonium 2, 4, dan 6 ppm. Kandungan klorida 13,5, 18, dan 23 ppm. Air hujan asam buatan ini kemudian dialirkan melalui dasar kolom tanah yang telah dibuat dan keluar dari atas kolom sebagai air lindi. Pengambilan sampel air lindi dilakukan pada volume air ke 5, 10, 15, dan 20 liter yang berpadanan dengan rasio liter per sekon, masing-masing 1, 2, 3, dan 4. Percobaan kolom pelindian dilakukan sebanyak 2 ulangan dan 3 taraf konsentrasi ion air hujan
buatan dengan tanah kolom berasal dari wilayah Hujan Asam, Citerep, Kabupaten Bogor. Kemudian, sampel air lindi masing-masing dianalisis konsentrasi NO3-, NH4+, dan Cl-. Data hasil analisis dialurkan untuk mendapatkan konsentrasi ion pada L/S10 menggunakan persamaan garis hasil pengeluaran antara konsentrasi ion terhadap rasio. Hubungan antara konsentrasi ion dalam air hujan buatan terhadap konsentrasi ion dalam air lindi. Ini contoh skema alat percobaan pelindian. Selanjutnya, pembuatan air hujan buatan. Disiapkan 50 liter air suling dalam wadah plastik, kemudian dibuat air hujan. Selanjutnya, penetapan konsentrasi klorida atau Cl-. Penetapan konsentrasi klorida dilakukan dengan metode titrasi argentometri cara mol dengan indikator K2CrO4 0,1 mol. Dalam suasana larutan dibuat netral, titrasi dilakukan triplo. Selanjutnya, penetapan konsentrasi amonium atau NH4+. Penetapan konsentrasi NH4+ dilakukan metode indofenol biru. Dalam suasana basah, amonia bereaksi dengan natrium hipoklorit membentuk senyawa monjokloramin. Dengan adanya fenol dan hipoklorit berlebih menghasilkan warna biru dengan serapan maksimum pada 640 nanometer. Intensitas warna biru diukur menggunakan spektrofotometer UV. Hasil dan pembahasan. Parameter amonium NH4+. Simulasi dengan kolom pelindi dengan variasi input amonium air hujan dibuat 2,0, 4,0, dan 6,0 mg per liter. Diperoleh data konsentrasi amonium pada berbagai rasio dan disajikan dalam bentuk grafik seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Kurva A dengan parameter amonium NH4+. Simulasi dengan kolom pelindi dengan variasi input amonium air hujan buatan 2,0, 4,0, dan 6,0 mg per liter. Diperoleh data konsentrasi amonium pada berbagai rasio dan disajikan dalam bentuk grafik seperti gambar ini. Kurva A dengan input amonium 2,0 mg per liter, pola perubahan menurun. Hal ini dimungkinkan sebagai ion amonium terjerap oleh tanah. Pada input amonium yang lebih tinggi, kurva B dan C cenderung naik menuju konsentrasi input masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa tanah sudah tidak mampu lagi menjerap ion amonium. Pengolahan data. Hasil analisis setiap parameter uji dialurkan terhadap rasio, sehingga diperoleh persamaan garis. Dengan persamaan garis ini dihitung kuantitas setiap parameter pada rasio L/S10. Hasil perhitungan ini untuk setiap parameter dan setiap kondisi atau konsentrasi ion dalam air hujan buatan. Dengan mengeluarkan antara hasil perhitungan ion dalam air lindi pada L/S10 terhadap konsentrasi ion dalam air hujan buatan dapat diperoleh suatu persamaan yang menghubungkan keduanya. Kurva hubungan antara konsentrasi ion amonium dalam air hujan buatan terhadap konsentrasi ion amonium dalam lindi.
Hubungan antara konsentrasi ion amonium dalam air hujan buatan dengan air lindi sebagai representasi air sumur mengikuti persamaan NH4+, air lindi sama dengan 1,342,293 air hujan dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi ion amonium dalam air hujan sangat kuat, berpengaruh terhadap konsentrasi ion amonium dalam air sumur. Ion ini sedikit sekali mengalami penjerapan dalam tanah. Parameter klorida Cl atau Cl. Kurva A dengan input klorida 13,5 mg per liter. Pola perubahan menurun. Hal ini dimungkinkan. Selanjutnya parameter klorida atau Cl min. Kurva pola perubahan konsentrasi klorida pada berbagai konsentrasi input klorida dalam air hujan buatan terhadap rasio. Kurva A dengan input klorida 13,5 mg per liter, pola perubahan menurun. Hal ini dimungkinkan sebagai ion klorida terjerap oleh tanah. Pada input klorida yang lebih tinggi, kurva B dan C cenderung naik menuju konsentrasi input masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa tanah sudah tidak mampu lagi menjerap ion klorida. Pada input konsentrasi klorida 13,5 mg per liter, kurva A cenderung meningkat perlahan. Sama halnya dengan kurva C, semakin banyak air hujan yang dialirkan, semakin besar konsentrasi ion klorida dalam air lindi. Kurva B cenderung menurun. Suatu keadaan anomali ini mungkin disebabkan karena kolomnya yang mampat. Kurva hubungan antara konsentrasi ion klorida dalam air hujan buatan dengan konsentrasi ion klorida dalam air lindi. Kurva ini mengikuti persamaan Cl min air lindi sama dengan 4,847 Ln tambah 4,4052 dengan nilai koefisien R sama dengan 0,069. Persamaan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara konsentrasi ion klorida input air hujan dengan air lindi sangat lemah dan bahkan tidak mencerminkan hubungan sama sekali. Hal ini dimungkinkan ion klorida banyak terserap dalam tanah, dan kemungkinan ion klorida yang keluar bersama air lindi berasal dari dalam tanah itu sendiri. Kesimpulan, semakin tinggi konsentrasi amonium dalam air hujan menyebabkan semakin tinggi konsentrasi amonium dalam air sumur. Hubungan konsentrasi nitrat dalam air hujan dengan konsentrasi nitrat dalam air lindi sangat kuat. Selanjutnya, semakin tinggi konsentrasi klorida dalam air hujan menyebabkan semakin tinggi konsentrasi klorida dalam air sumur. Hubungan konsentrasi klorida dalam air hujan dengan konsentrasi klorida dalam air lindi sangat lemah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.